materi bab 1 tentang statistika. Jadi statistika ini kalau dalam matematika SMA dan SMK itu menu wajib. Maksudnya apa? Jurusan apapun pasti akan belajar statistika. Ini nanti bekal kalian untuk bekerja, bekal kalian untuk kuliah, ya. Kalau kuliah AMD kah, S1 kah, S2 kah, S3 kah, nanti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, bahkan profesor sekalipun nanti ya, kalau kalian panjang umur ngambil jenjang profesor, itu data dalam tugas akhir yang kalian buat itu menggunakan statistik. Nah, statistik yang kita pelajari ini adalah rumus manualnya. Nanti kalau misalnya kalian bikin skripsi, tesis, tugas akhir kan kita menggunakan aplikasi, nak ya. Kan ada aplikasi yang ada di laptop. Kalau yang ada di laptop itu menggunakan Excel. Kalau aplikasi lain ada SPSS, ada Anates nanti ya. Kalau kalian kuliah pasti akan ketemu. Yang kita akan pelajari ini rumus manualnya, gimana sih cara cari mean, gimana sih cara cari modus, cara cari median, kuartil, desil, persentil, angka baku, kemudian Z-score. Nah, banyak nanti di statistika. Kemudian ini juga ada ya kelas 3 SMP dulu, ada juga sekolah yang sudah belajar statistika. Ada? Kalian berarti tidak asing dengan namanya mean itu apa, modus itu apa, ya, median itu apa. Cuman ada juga yang tidak, atau yang lupa, hilap gitu ya. Nanti kita pelajari lagi. Nah, yang pertama itu adalah ini ukuran pemusatan data. Ada mean. Mean itu ada 3 nama, mean, atau min, atau rata-rata, atau rataan. Jadi kalau ditanya berapa tentukan min dari data tersebut, berarti rata-rata. Kalau ada bahasa rataan sama aja, ya. Simbolnya adalah X, ini X ya, X kecil, baru ada garis di atasnya, X bar. Nah, kemudian dalam statistik ada 2, ada data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal untuk mencari rata-ratanya itu gampang sekali. Datum 1 tambah datum 2 tambah datum 3, berapa banyak datumnya dibagi dengan N. N ini adalah jumlah seluruh datum. Itu ya. Itu enak kalau data tunggal. Yang B, data kelompok. Nah, data kelompok kalian harus tahu bentuk data berkelompok itu seperti apa. Coba lihat contoh ke sana. Sana, ya. Nomor 1 ini data apa? Tunggal atau kelompok? Tunggal. Benar, pinter. Tunggal, karena dia berdiri sendiri, ya. Artinya apa? Nilai yang mempunyai nilai 4 ada 1 orang. Yang mempunyai nilai 5 ada 3 orang, dan seterusnya. Yang mempunyai nilai 8 atau yang mendapat nilai 8 ada 5 orang atau 5 siswa. Nah, ini data tunggal. Kalau yang kedua, data kelompok. Ya, sebelum ibu ke rumus mean data kelompok, kalian harus kenal dulu elemen-elemen yang ada dalam data berkelompok. Pertama apa, nak? Dia ada jumlah kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6. Berarti dari data berkelompok nomor 2 ini ada berapa kelas? 6 kelas. Ada 6 kelas. Setelah itu ada namanya batas bawah dan batas atas. Batas atas. Batas bawah. Ini batas bawah. Ini batas atas. Oke. Batas atas. Setelah itu ada namanya rentang atau lebar kelas. Yang mana lebar kelas itu? Rentang tuh yang mana, nak? Ini ya. Ya, betul. Ini rentang atau lebar kelas. Biasa ibu bilangnya lebar kelas karena di buku-buku tuh lebar kelas. Lebar kelasnya berapa? Lebar kelas ini konsisten dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Selain 4? 5. Karena 20-nya masuk. Ya, 20, 21, 22, 23, 24, ya. Jadi ada 5. Nah, ini sama, konsisten semuanya. Dari kelas pertama sampai kelas terakhir lebar kelasnya 5. Kalau misalnya ada yang 5, ada yang 4 itu salah, berarti datanya udah salah. Kalau datanya salah tidak perlu dikerjakan. Gitu ya. Tuh. Jadi ini ya, elemen yang ada dalam data berkelompok. Yang pertama ada banyak kelas, ini sama sini juga ada kelas. Bedanya apa? Bedanya dia ada batas bawah, ada batas atas, dan lebar kelas. Makanya ini ada namanya nilai tengah. Nilai tengah kelas ke I adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Nanti ada lagi namanya tepi bawah,
tepi bawah. Tepi bawah ini rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Kemudian tepi atas batas atas ditambah 0,5. Ini ada. Yang kita selalu pakai adalah tepi bawah. Nanti kita pakai di modus, median, desil, persentil, kuartil itu tepi bawah. Ya. 0,5 dari mana, Bu? 0,5 itu dari rumus baku. Sama dengan nilai tengah ini. Nilai tengah kelas KI adalah rumus baku batas bawah tambah batas atas dari 2. Paham ya elemen yang ada dalam data berkelompok? Insya Allah. Oke, rumusnya adalah sigma. Frekuensi kelas KI dikali nilai tengah kelas KI dibagi banyaknya seluruh frekuensi. Nanti di data berkelompok itu berarti kita harus menambahkan 2 kolom. Yang pertama kolom nilai tengah, yang kedua kolom hasil kali frekuensi dan nilai tengah. Ya. Untuk lebih jelas kita langsung ke contoh. Yang pertama, ayo. Contoh 1. Contoh 1 adalah data tunggal. Data tunggal kan sebenarnya rumusnya seperti itu, Nak. Ya. Kalau udah bentuknya tabel, langsung aja kalikan 4 kali 1, nggak usah kalian langsung 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 wah. Tambah 6 tambah 6 ada 4 kali, kelamaan. Langsung aja. Hasil kali XI kali frekuensi. Kita tambahkan kolom. Oke. 4 kali 1 5 kali 3 terus lanjut jumlahkan ini 5 10 5 sekarang ini 4 kali 3 12 tambah 5 17 tambah 1 1, 2, 3, 4, 5 9. Sehingga rata-ratanya adalah 97 dibagi 5. Bisa enggak bagikan begini? Nggak bisa. Ya, koma benar. 15 kali berapa yang mendekati 97? Kalau genap 97 kan enggak ada. 6. Kali berapa yang mendekati 97? 6. Kali 6, benar. 6. 90 kan? 97 dikurang 90 5. 7. Sisa 77 bagi 15 nggak bisa, berarti tambahkan koma. Jadi 70. 15 kali berapa yang mendekati 70? Kali 4. 15 kali 4 60. 70 dikurang 60 10. 10 bagi 15 nggak bisa, berarti 100. Jadi nggak perlu ditambahkan koma lagi di sini, nggak perlu, langsung tambah otomatis saja. Oke, 15 kali berapa yang mendekati 100? Kali 6 lagi, benar. Oh, nyambung di sini. 6, hebat. 6 ya, ingatin 6 berarti 90. 100 dikurang 90 10 lagi, 100 lagi ya kan? Nanti 6 sama dengan 6,4. Ambil 2 angka di belakang koma. Selalu ambil 2 angka di belakang koma kalau komanya itu panjang. Kalau komanya stop di 2 angka atau 3 angka, ambil aja semuanya. Ya, kalau komanya panjang begini ini kan tidak terhingga sampai kapanpun 6 terus. Genapkan, ambil 2 angka. Yang nggak bisa bagikan begitu tadi siapa? Angkat tangan. Lagi. Nanti biar ibu manualkan. Oke, lanjut sini ke sini nak. 97 dibagi 15. Ini bukan kesalahan di SMA ya. Berarti kesalahan ada di kelas 3 SD. Kaki saya. Kesalahan ada di kelas 3 SD. Karena pembagian ke bawah itu mulai dari kelas 3 sekarang loh ya. Untuk pendidikan sekarang kelas 3. Mungkin kalau zaman ibu dulu kelas 4 nak ketemunya. Oke, 15 kali berapa yang mendekati 97? Nggak ada genap. 15 itu kan kalau nggak 15, 30, 45, 60, 75, 90. Kayak gitu aja kan? 97 berarti nggak ada. Berarti yang mendekati aja. Yang mendekati kali 90. Kurangkan. Ini sisa 7. 7
7 bagi 15 nggak bisa, karena 7 itu lebih kecil. Masa bilangan lebih kecil dibagikan dengan yang lebih besar? Nggak bisa. Jadi kita tambahkan koma di atas, otomatis di sini jadi 70. Kalau nambahkan koma di atas, di bawah ini angka tadi 1 angka itu ditambahkan 0 belakangnya jadi 2 angka. Jadi bilangan puluhan. 70 bagi 15 kan sudah bisa, tapi nggak ada yang genap. Nah, jadi mendekati saja. Kali berapa tadi? 4. Kali 4, 6. Kalau kali 5, nah 75 kelebihan. Oke. Kurangkan. 10 bagi 15 juga, 10 masih kecil. 15 lebih besar, otomatis saja tambahkan 0. Nggak perlu kalian tambahkan koma di sini. Gitu. Komanya hanya 1 kali. Oke. Dah 100. 15 kali berapa yang mendekati 100? Kali 6, 9, 10. Kurangkan. Ketemu lagi nak 100 ini dan seterusnya, nggak bakalan stop ini. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nah, gitu. Seperti itu ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Coba dian dulu nak. Takutnya kamu. Oke, kalau contoh 1 tuh gampang karena data tunggal. Kita ke data berkelompok. Data berkelompok ini sebenarnya gampang kalau kalian udah paham. Nah, untuk data berkelompok kita menambahkan 2 buah kolom. Yang pertama kolom nilai tengah. Nilai tengah. Jadi Bu, nilai tengah itu dicari satu-satu. Iya, benar. Kemudian hasil kali antara frekuensi dan nilai tengah. Oke. Nilai tengah rumusnya apa? Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nih nilai tengah, batas bawah tambah batas atas bagi 2. Oke, kita cari nilai tengah kelas ke-1. Batas bawahnya berapa? 20 tambah 24 bagi 2. Berapa nak? 44 bagi 2 22. Haruskah begini terus sampai kelas terakhir? Harus. Tapi habis waktunya. Ya, jadi caranya adalah cari kelas pertama. Udah dapat kan kelas pertama? Iya. Kelas selanjutnya tambahkan dengan lebar kelas. Lebar kelasnya berapa? 5. Berarti 22 tambah 5 27 tambah 5 tambah 5 lagi tambah 5 lagi lanjut ya, nggak perlu kita tambah begini, nggak usah, habis waktunya. Oke, selanjutnya hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Isi di sini saya 4 kali 22 8 kali 27. Caranya, cara cepatnya 8 kali 20 berapa? 100. 8 kali 7 Hai 6 11 2. Ya kan? 2 1 6. Cek aja 8 kali 7 56 tahan 5. Ya kan? 8 kali 2 16 tambah 5 21. Oke? Cara cepatnya. Sekarang 14 kali 32. Caranya 32 kali 10 tambah 14. 32 kali 10. Kok tambah 14 sih, tambah 4. Ya kan? 32 kali 14 32 kali 14 320. 32 kali 4 8 12. Tambahkan 8 4 4 448. Nggak perlu 14 kali 32. Keliru, salah ya. Cara cepat. Lanjut. Ini kalau mau ngerjakan cepat memang harus pakai trik. 37 kali 10 tambah 12 kan 370. 14 tahan 16 tuh 440. Ini 47 kali 2 kali 7 14 tahan 1 8 Oke. Sudah? Ya. Selesai. Nggak perlu pakai kalkulator. Oke.
Kemudian kita jumlahkan frekuensi dan hasil kalinya kan nih, sehingga rata-rata adalah sigma hasil kali frekuensi kelas ke I dengan nilai tengah dibagi banyaknya seluruh frekuensi. Oke, frekuensi berapa? 8 tambah 2 10. Ya kan? 18 20 2 3 4 5. Cara menjumlahkan cepat, cari dua buah angka yang genap 10. Jadi nggak perlu kalian 4 tambah 8, nah ribet. Ini 8 tambah 2 10 sudah. 4 tambah 4 8 tambah 2 10 lagi. 10 tambah 10 20. Tahan dia di atas. Tuh ya. Itu mau cepat 50. Berarti jumlah frekuensinya 50. Kemudian jumlah hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Ada nggak yang bisa genap? Nggak ada. Ada. 6 tambah 4 10. 18 tambah 4 22 tambah 8 30. Tahan 3. Oke. 9 tambah 1 10. 8 tambah 2 10 20. 24 28 31. Tahan 3. Ini ada yang genap? Oh, ini 5. 5 9 13 17. Jadi 1710. Bagikan. 171 dibagi 5. Coba kamu anu dulu nak. Oh, membagikan. 171 dibagi 5. Pasti koma karena 71 belakangnya ya. Kalau 170 mungkin bisa genap. Oke, 5 kali berapa yang mendekati 17? 34. 5 kali berapa yang mendekati 17? 3. 3 berarti 15. Ya, 15. 17 dibagi kurang 15? 2 tambah 1 21. 5 kali berapa yang mendekati 21? 4. Dapat tadi sisanya 21 ya. Jadi 20 1 10. Koma berarti nak ya. Koma ini 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 2. Oke. Haruskah kita jabarkan? Jabarkan ya? Boleh. 171 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 17? Ambil 2 angka dulu nak ya. Oke. 3 5 7 kurang 5. Satunya turun ke bawah. 5 kali berapa yang mendekati 21? 20. Oke, 1 turun. Kasih koma, otomatis di sini kasih 0. 5 kali berapa yang hasilnya 2? Hasilnya 10. 5 kali 2 hasilnya 10. Habis. Alhamdulillah. Senang ibu kalau hasil pembagian itu genap gitu ya. Maksudnya walaupun koma ada stop. Kalau sudah koma nggak stop lagi. Nah itu ambil aja 2 angka di belakang koma. Bisa dipahami? Gampang ya. Kalau ada misalnya bu kecepatan atau bu kelambatan, kita bisa cepat-cepat. Kalau kecepatan bisa ibu kurangin. Kemudian matikan aja.